Sebenarnya kalau kita melihat setelah diumumkan terkait dengan insentif PPN ini untuk di sektor properti dan perumahan di pasar saham ini belum terlalu signifikan dampaknya. Bagaimana di perbankan? Apakah sudah terlihat dampaknya ini mungkin potensinya akan cukup baik? Ya, terima kasih. Sebetulnya kebijakan bebas, mengenai PPN ya, terutama untuk, rumah di bawah 2 miliar itu, yang berlaku sampai, Juni 2024 tentunya diharapkan bisa mendorong pertumbuhan dari bisnis properti. Ya, mungkin program insentif PPN yang periode sebelumnya ini terbukti waktu terdahulu dari bulan Maret sampai Desember 2021, kemudian diperpanjang sampai hingga Desember 2022, itu berdampak kepada peningkatan permintaan kredit perumahan rakyat itu sekitar 5% hingga 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi hal ini membuktikan bahwa insentif PPN ini dapat mendorong dari peningkatan KPN. Kebijakan ini tentunya akan meringankan calon debitur yang telah dibebankan dengan biaya KPR yang kita tahu ada provisi, ada administrasi, notaris dan sebagainya, di mana hal ini akan meringankan calon KPR di Indonesia. Baik, kita juga Demikian. lihat ada insentif dari Bank Indonesia terkait dengan perpanjangan DP 0%. Artinya gabungan kebijakan ini, apakah ini akan menggenjot secara signifikan permintaan untuk KPR rumah di bawah 2M? Ya. Iya, pastinya ya. Jadi, BNI juga sebagai bank BUMN tentunya mendukung kebijakan, insentif, ini. Kebijakan, DP 0% dari Bank Indonesia yang berlaku hingga Desember 2023, di mana implementasi kebijakan tersebut pasti akan berbeda di masing-masing bank, tergantung dari risk appetite dari masing-masing bank. Di BNI sendiri, kebijakan DP 0% ini diterapkan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian agar kualitas kredit tetap terjaga. Penetapan besaran rasio LTV hingga 100% tentunya yang diberikan kepada calon debitur dengan risk profile yang rendah berdasarkan penilaian dari Bank BNI. Mungkin diantaranya itu adalah nasabah-nasabah yang sudah memang menjadi nasabah BNI, yaitu nasabah-nasabah Pero dari selected institusi yang menjadi mitra BNI sebelumnya. Hal itu tentunya seperti yang saya sampaikan, BNI mendukung atas kebijakan tersebut. Baik, artinya BNI menilai kebijakan ini sudah tepat sasaran. Iya. Baik, lalu untuk sejauh ini seperti apa gambaran permintaan dan pertumbuhan penyaluran KPR di BNI? Oh ya, penyaluran KPR di BNI tercatat pertumbuhan year on year sebesar 10%, dengan besaran lebih dari 10 triliun per Q3 2023. Dan permintaan KPR ini sedikit menurun ya dari jumlah aplikannya, terutama didominasi kepada KPR subsidi. Ya, jadi kemudian selanjutnya penyaluran KPR rumah ini juga sebetulnya terjadi persaingan yang sangat tinggi di antara developer yang ada. Jadi tetap permintaan dan pertumbuhan penyaluran KPR ini tetap optimis untuk tahun ini. Baik, artinya dengan ada potensi suku bunga yang lebih tinggi lagi, menurut Ibu masih cukup optimistis peningkatan permintaan untuk rumah subsidi dan juga non-subsidi di BNI? Iya, Baik, betul. untuk proyeksinya Ibu lihat seperti apa, baik itu rumah subsidi ataupun non-subsidi hingga akhir 2023 nanti? Oke, proyeksi untuk tahun 2023 kita ditargetkan tumbuh sebesar 9% year on year ya.
di ke depan juga kita harapkan bisa tumbuh secara konsisten. Baik, seperti apa pendekatan yang dilakukan BNI untuk para calon-calon debitur begitu, apalagi di era suku bunga tinggi ini meskipun sudah banyak insentif juga yang diberikan pemerintah? Ya, banyak strategi yang kami lakukan ya untuk pertumbuhan KPR di Indonesia. Tentunya kami fokus kepada menggarap primary market melalui mitra developer yang saat ini kita miliki melalui joint campaign, kemudian simplifikasi proses kredit ya, approval secara instan, dan tentunya mengoptimalkan data base nasabah yang existing yang kita miliki. Sebagaimana diketahui, tentunya tantangan utama yang saat ini kita hadapi adalah persaingan suku bunga di pasar gitu ya, yang menawarkan fixed rate yang cukup panjang 5 sampai 10 tahun yang di market. Nah, untuk hal demikian juga kami melakukan strategi yang sama, tetapi dengan underlying bahwa win-win condition antara developer dengan bank penyalur kredit itu juga bisa terjaga.